Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang formulasi granul effervescent ekstrak ubi jalar jelembu atau IPUMOE batatas dengan variasi konsentrasi asam sitrat dan natrium bikarbonat. Dengan beranggota kelompok yang pertama Givani Nur Isnaini, yang kedua saya sendiri, Miftahul Khairo, yang ketiga Nur Islamia, yang keempat Nicholas Yukastia Dinata, yang kelima Livia Widani, yang keenam Sania Afla. Materi yang akan kami sampaikan yang pertama metode penelitian, yang kedua uji mutu fisik granul, yang ketiga hasil dan analisis, yang keempat kesimpulan. Materi pertama akan saya sampaikan yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini bahan yang akan digunakan yaitu granul effervescent ekstrak ubi jalar jelembu yang terbuat dari asam sitrat, asam tartarat, natrium bikarbonat, sakarum laktis, PVP atau polivinil pyrrolidon. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi asam dan sumber basal terhadap kualitas fisik granul effervescent melalui metode granulasi kering. Evaluasi ekstrak meliputi uji organoleptik, uji etanol bebas, uji kualitatif, evaluasi kualitas fisik granul meliputi uji organoleptik, uji sifat aliran, uji sudut diam, uji kelarutan, uji pH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pH rata-rata 4,3, sudut diam rata-rata 25,420, sifat aliran rata-rata 0,740 gram per detik, kelarutan 1 menit 10 detik. Ubi jalar jelembu bermanfaat sebagai antioksidan yang mampu untuk menetralisir keganasan radikal bebas, penyebab punaan dini dan penyakit jantung, sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan terhadap penyakit degeneratif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Givani Nur Isnaini. Dipersilahkan Givani. Baik, terima kasih Nifta. Saya akan menjelaskan tentang uji mutu fisik granul. Slide selanjutnya. Dalam uji kualitatif ekstrak ubi jalar jelembu ada 4 uji di sini, yaitu uji molis, 2 ml larut sampel ditambahkan dengan 2 tetes larutan naftol, campur dan tambahkan asam sulfat melalui dinding tabung reaksi. Lihat perubahan warna yang terjadi menurut panel 2007. Yang kedua uji Barfot, 0,5 ml sampel ditambahkan 2, ml larutan Barfot, campur dan panaskan pada bak air selama 3,5 menit. Lihat perubahan warna yang terjadi. Yang ketiga, uji iodium. Sampel sebanyak 3 ml ditambahkan dengan 1 tetes larutan iodium, dicampur dan dilihat perubahan warna yang terjadi. Warna biru menunjukkan sampel mengandung amilum dan warna ungu menunjukkan sampel mengandung dextrin. Yang terakhir, uji Seliwanov. Sampel 0,5 ml ditambahkan dengan 5 ml larutan Seliwanov, campur dan panaskan di bak air selama 3,5 menit. Lihat perubahan warna yang terjadi. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah hasil dari pengamatan. Yang pertama, uji molis digunakan untuk menguji semua senyawa karbohidrat. Hasil uji molis positif diperoleh dengan bentuknya cincin ungu, sehingga menunjukkan bahwa ekstrak ubi jalar jelembu mengandung senyawa karbohidrat. Sedangkan uji iodium digunakan untuk memisahkan polisakarida, monosakarida, dan disakarida. Hasil uji iodium menunjukkan hasil negatif, tidak berubah warna, menunjukkan bahwa ekstrak ubi jalar jelembu tidak terkandung amilum atau dextrin polisakarida, tetapi ekstrak tersebut mengandung monosakarida dan disakarida. Yang ketiga, uji Barfot digunakan untuk memisahkan monosakarida dan disakarida. Hasil uji Barfot menunjukkan hasil positif, yaitu adanya endapan merah, menunjukkan bahwa hasil ekstrak ubi jalar jelembu batatas terkandung monosakarida. Yang terakhir, uji Seliwanov digunakan untuk identifikasi fruktosa. Hasil uji Seliwanov sendiri menunjukkan hasil yang positif atau adanya ceri merah, menunjukkan bahwa ekstrak ubi jalar jelembu mengandung fruktosa. Baik, terima kasih Givani. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nuris Islamia. Nuris, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nifta. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji organoleptik granul effervescent ekstrak ubi jalar jelembu. Metode yang digunakan dalam pembuatan granul effervescent ekstrak ubi jalar jelembu yaitu menggunakan granulasi kering. Pertama, asam sitrat dan asam tartrat
campur sampai homogen, lalu ayak dengan ayakan nomor 16 mas. Kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 40 derajat Celcius. Selama proses pemanasan, masukkan serbuk granul secara bergantian. Setelah itu, keluarkan serbuk, lalu ayak menggunakan ayakan nomor 18 mas dan dikeringkan kembali dalam oven dengan suhu 40 derajat Celcius. Berikut merupakan tabel hasil uji organoleptik ekstrak granul effervescent ubi jalar Cilimbu. Pembahasan dari uji organoleptik granul effervescent ekstrak ubi jalar Cilimbu. Pembuatan granul effervescent ekstrak ubi jalar Cilimbu ini menggunakan kombinasi dua macam asam, yaitu asam sitrat dan asam tartrat. Karena apabila penggunaan asam tunggal memberikan kesulitan dalam pembentukan buih. Jika asam sitrat digunakan sebagai asam tunggal, maka akan menghasilkan campuran yang lengket dan akan kesulitan dalam pembentukan butiran. Sedangkan apabila penggunaan asam tartrat sebagai asam tunggal, maka akan menghasilkan granul yang akan mudah menggumpal. Natrium bikarbonat digunakan sebagai pembentuk reaksi basa dan bertindak untuk menetralkan asam sitrat dan asam tartrat. Sodium bikarbonat juga bisa memproduksi busa dan CO2 atau karbon dioksida dan benar-benar larut dalam air. Pengujian organoleptik ini dilakukan dengan mengamati secara langsung bentuk, bau, warna, dan rasa granul effervescent. Hasil uji dari organoleptik granul effervescent ekstrak ubi jalar Cilimbu ini menunjukkan bahwa granul effervescent tersebut memenuhi persyaratan. Baik, terima kasih Nuris. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nicholas. Nicholas, dipersilakan. Adalah tabel hasil uji aliran granul effervescent ekstrak ubi jalar. Slide selanjutnya. Uji aliran granul effervescent ekstrak ubi jalar Cilembu. Uji aliran granul effervescent, uji aliran disuplai dengan mengalirkan 100 gram butiran melalui corong. Jika waktu alir 100 gram granul kurang dari 100 detik, maka granul memiliki laju alir yang baik. Arus waktu itu dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, porositas, densitas, gaya elektrostatis, dan gaya geser partikel, serta kondisi percobaan. Asam tartrat memiliki massa jenis yang lebih besar daripada asam sitrat. Butiran yang mengandung lebih banyak asam tartarat akan memiliki massa jenis yang lebih besar, dan molekul akan lebih mudah mengalir akibat gravitasi yang lebih besar. Hasil uji aliran granul effervescent memiliki hasil rata-rata formula 1, formula 2, dan formula 3, masing-masing 0,740, 1,343, dan 1,508. Formulasi ketiga memiliki sifat aliran yang baik dikarenakan berat asam tartrat lebih dari asam sitrat, sehingga berat molekul asam sitrat akan lebih mudah mengalir karena gaya gravitasi yang lebih besar. Data diolah secara statistik dan menunjukkan SIG lebih dari 0,05, sehingga data yang diperoleh secara virtual tidak ada perbedaan. Selanjutnya. Baik, terima kasih Nicholas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alivia Mildani. Alivia Mildani, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mifta. Berikut merupakan hasil uji sudut istirahat granul effervescent ekstrak ubi jalar Cilembu. Selanjutnya, sudut istirahat tersebut diperoleh dengan mengukur tinggi dan diameter granul tiang yang terbentuk. Saat sudut istirahat terbentuk 30 derajat Celcius, menunjukkan bahwa preparasi dapat mengalir dengan bebas, dan pada saat sudut istirahat 40 derajat Celcius menyatakan bahwa persiapan sudah ada. Menurut Patka dan Jackson, pada tahun 1989, uji sudut istirahat granul akan mengalir lebih baik jika sudut diam terbentuk 25-45 derajat. Besar kecilnya sudut diam sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya gaya tarik dan gaya gesek antar partikel. Jika gaya tarik dan gaya gesek kecil, granul akan lebih cepat dan mudah dituang. Sudut diam juga dipengaruhi oleh ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin tinggi kohesivitas partikel yang akan mengurangi kecepatan alirnya, sehingga membentuk sudut istirahat yang lebih besar, menurut Lee tahun 2004.
Pada tabel hasil uji sudut istirahat granul effervescent tersebut menunjukkan sudut istirahat rata-rata untuk Formula 1, Formula 2, dan Formula 3 masing-masing 5,42 derajat, 26,27 derajat, 24,7 derajat. Hasil uji sudut istirahat memenuhi syarat karena hasilnya diperoleh berada dalam kisaran yang telah ditentukan, yaitu 25 sampai 45 derajat Celcius. Data diolah dengan statistik sudut diam dan didapatkan nilai SIG lebih dari 0,05, sehingga data yang diperoleh secara virtual tidak ada perbedaan. Baik, terima kasih untuk Alifia Berdani. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sania Afla. Dipersilahkan Sania. Baik, selanjutnya adalah uji kelarutan granul effervescent ekstrak ubi jalar Cilembu. Satu paket granul effervescent dimasukkan ke dalam beker gelas dan diisi dengan 200 ml air pada suhu 20 derajat Celcius. Uji waktu kelarutan merupakan salah satu sifat fisik dari sediaan effervescent yang khas, di mana sediaan effervescent baik memiliki waktu terlambat selama 0,05 sehingga data yang diperoleh secara virtual tidak ada yang perbedaan. Berikut adalah tabel uji kelarutan granul effervescent. Selanjutnya, di sini juga ada tabel uji pH granul effervescent ekstrak ubi jalar Cilembu. Uji pH granul effervescent ubi Cilembu dilakukan untuk mengetahui pH yang dihasilkan oleh sediaan granul effervescent agar memenuhi persyaratan pH yang ditentukan. Dosis effervescent yaitu pH kurang dari pH 6. Pengujian pH dilakukan dengan cara mencelupkan pH meter yang sebelumnya dikalibrasi dengan larutan buffer ke dalam granul effervescent yang telah dilarutkan terlebih dahulu dengan aqua-D sehingga menunjukkan angka konstan yang terekam. Hasil ketiga formulasi menunjukkan hasil pH kurang dari 6. pH ketiganya, formulasi yang menunjukkan pH paling asam adalah formula 1 dengan rata-rata pH 4,3. Hal ini dapat diartikan bahwa pH granul effervescent ubi jalar Cilembu memenuhi syarat. pH harus granul asam karena natrium bikarbonat membutuhkan reaksi asam. Dengan adanya ion hidrogen yang disediakan oleh pengembang asam, natrium bikarbonat bereaksi untuk melepaskan karbon dioksida. Menurut Estesiel 2009, data diolah dengan menggunakan statistik dan menghasilkan SIG lebih dari 0,05, sehingga data yang diperoleh secara virtual tidak ada perbedaan. Baik, terima kasih Sania Afla. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Givani. Givani, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang hasil dan analisis ekstrak ubi jalar Cilembu. Yang pertama, 450 gram ubi jalar Cilembu dikumpulkan pada replikasi 1, 2, dan 3, masing-masing 3.608 gram, 24,153 gram, dan 11,333 gram dengan nilai redemen ekstrak masing-masing 8,135%, 5,367%, dan 2,158%. Jadi uji bebas etanol menunjukkan tidak ada indikasi reaksi esterifikasi bau dari bentuk etanol. Hal tersebut menunjukkan bahwa ubi jalar Cilembu bebas dari etanol. Selanjutnya. Baik, terima kasih Givani. Materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari ekstrak ubi Cilembu Ibu Mei Betatas dapat diolah menjadi sediaan granul effervescent yang menarik dan praktis. Granul effervescent ekstrak ubi Cilembu Ibu Mei Betatas memiliki kualitas fisik yang baik. Hal ini ditunjukkan pada uji organoleptik, uji sudut diam, uji kelarutan, uji pH yang memenuhi syarat bentuk sediaan granul effervescent. Sekian presentasi dari kelompok 4 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.